Shalom, salam damai sejahtera Kristus beserta kita semua. Saudara sekalian yang terkasih dalam Kristus, hari ini Kamis tanggal 16 September 2021 bersama saya Alfonsus Maria Handoko dari Paroki Redemptor Mundi Surabaya yang akan membacakan bacaan kitab suci sesuai dengan kalender liturgi Katolik, mengajak untuk merenungkan bersama, dan kita semua berharap dengan bimbingan Roh Kudus dapat menjadi bekal rohani kita hari ini dalam upaya untuk semakin memahami rahmat Tuhan serta menyegarkan dan melengkapi tugas perutusan kita dalam siarah hidup ini sebagai pewarta dan pelaku sabda Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu, marilah kita mohon dengan rendah hati rahmat pencurahan Roh Kudus ke dalam hati kita dan pikiran kita sebelum mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Allah, Bapa yang Maha Pengampun, Engkau telah mengutus Putramu untuk menebus dosa-dosa kami orang berdosa. Terima kasih atas segala kemurahan-Mu yang telah kami terima sampai dengan hari ini. Kami mohon dengan segala kerendahan hati, curahkanlah Roh Kudus-Mu ke dalam hati dan pikiran kami dalam mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu melalui Injil Lukas hari ini. Sehingga karena rahmat kasih karunia-Mu, kami menjadi semakin peka akan kehadiran-Mu dalam doa dan karya amal kasih kami. Amin. Tuhan beserta kita dan beserta Roh-Mu juga. Inilah Injil Lukas bab 7 ayat 36 sampai dengan 50. Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasuh kakinya itu dengan air matanya dan menyeka dengan rambutnya. Kemudian ia menciumi kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, "Jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu." Sahut Simon, "Katakanlah, Guru." Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar dan yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, "Aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya." Kata Yesus kepadanya, "Betul pendapatmu itu." Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, "Engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku.
tetapi ia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati, siapakah ia ini, sehingga ia dapat mengampuni dosa? Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara sekalian yang terkasih dalam Kristus, dalam bacaan Injil Lukas ini kita melihat bagaimana sikap orang Farisi dan seorang perempuan yang berdosa menanggapi kehadiran Yesus saat itu. Dua sikap yang mencerminkan keangkuhan orang Farisi dan kerendahan hati dan percaya dari seorang perempuan berdosa yang dihakimi oleh orang Farisi. Inilah yang menjadi refleksi dan permenungan kita hari ini dalam upaya kita mengambil hikmah dan hikmat sebagai bekal permenungan kita dalam menata ulang sikap rohani kita dalam menanggapi kehadiran Yesus dalam gereja melalui sakramen-sakramennya dan sekaligus sikap kita dalam kehadiran Yesus dalam diri sesama kita. Saudara sekalian yang dicintai Tuhan, dalam kesempatan ini saya mengajak untuk melihat kembali bagaimanakah pemahaman kita tentang Allah yang penuh kerahiman dan belas kasih dalam perjalanan hidup kita selama ini, di mana kita masih sering terpleset dan terjebak dalam sikap menghakimi dan menghukum sesama kita. Marilah kita tekun belajar dari sabda Allah dan mohon karunia Roh Kudus agar kita dikaruniai iman, semangat, dan pemahaman yang benar dalam membangun semangat pertobatan untuk memperoleh pengampunan dan belas kasih Tuhan melalui sakramen pertobatan. Sehingga kita pun mampu berbagi sikap yang tulus dalam mengampuni dan berbelas kasih terhadap sesama dan dalam persekutuan murid-murid Kristus agar semakin dewasa dalam iman. Semoga Roh Kudus dan anugerah Allah selalu membimbing kita dalam memperbaharui kesadaran akan kebutuhan rahmat pengampunan dan dimampukan melihat dengan benar setiap anugerah Allah yang kita terima dalam perjalanan hidup ini. Saudara sekalian yang terkasih, marilah kita menutup renungan ini dengan mohon berkat Tuhan dalam melalui perjuangan kehidupan hari ini. Semoga berkat, rahmat dan kasih karunia Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengampun selalu beserta kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.